Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan bagian pertama. Oke. Perkembangbiakan pada hewan terdiri dari dua bagian nanti ya, atau kita bagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif, ya, yaitu perkembangbiakan yang terjadi secara kawin, kemudian terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, dan individu yang dihasilkan memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Untuk perkembangbiakan secara generatif ini ada yang bersifat ovipar atau bertelur, kemudian vivipar atau melahirkan, dan ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan. Ovipar atau bertelur, sel telur yang dihasilkan oleh hewan betina akan dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Proses pembuahan ovum oleh sperma ini dibedakan menjadi dua, yaitu pembuahan secara internal, ya, adalah pembuahan yang terjadi pada tubuh induk betina, contohnya pada ayam dan bebek, dan pembuahan secara eksternal atau yang terjadi di luar induk betina, contohnya pada ikan dan katak. Nah, ini contoh sistem reproduksi pada katak, ya. Alat-alat reproduksinya ada ovarium, ada uterus, ada kloaka, ya. Kloaka itu adalah muara 3 saluran, yaitu saluran dari alat perkembangbiakan, saluran dari usus, dan saluran dari ginjal. Itu yang dimaksud dengan kloaka. Ini pada yang betina, kalau yang sebelah sini pada yang jantan, pada katak. Oke. Ini sistem reproduksi pada hewan yang bertelur. Kemudian ciri-ciri hewan ovipar, yang pertama tidak memiliki daun telinga dan umumnya mengerami telurnya hingga menetas serta tidak menyusui anaknya. Contoh hewan ovipar ini adalah ikan mujair, ya. Ini contohnya. Ikan mujair ini yang jantan mendorong-dorong ekor pasangannya supaya mujair betina bisa menetas, ya. Mujair betina bertelur 20 sampai 30 butir dan warnanya kuning jingga. Mujair betina berbalik arah dan memasukkan telur tersebut ke dalam mulutnya. Setelah itu telur-telur tersebut dibuahi. Setelah mengerami telur di dalam mulut selama 7 sampai 14 hari, kemudian mujair betina melepaskan anaknya di dalam air. Jika terancam bahaya, anak mujair akan kembali masuk ke mulut induknya untuk berlindung. Selanjutnya adalah vivipar atau melahirkan. Hewan yang melahirkan adalah bangsanya mamalia, ya. Pada mamalia, sel telur dibuahi oleh sperma hewan jantan yang akhirnya terbentuk zigot atau calon individu baru dan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya akan berkembang di dalam rahim. Ini vivipar. Zigot memperoleh makanan langsung dari induk betina melalui plasenta.
Masa pertumbuhan zigot dalam rahim induk betina disebut masa bunting. Setelah lahir, bayi mamalia disusui oleh induknya. Ini artinya vivipar. Ciri-ciri hewan vivipar yaitu memiliki daun telinga, anak dibesarkan induknya, kemudian memiliki kelenjar susu. Ini contoh hewan vivipar. Ya. Bayi kanguru ini disebut dengan jui, ya. Kemudian bayi kanguru tinggal di dalam kantong perut induknya selama 6 bulan. Ini tinggal di sini selama 6 bulan. Bayi kanguru minum susu dari induknya. Kemudian yang ketiga adalah jenis hewan ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan atau bertelur dan beranak. Pembuahannya terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan, maka terbentuklah telur, zigot ya. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Oke. Embrio akan tumbuh menjadi janin dan janin dilahirkan dari induk betina. Perbedaan hewan ovovivipar dengan vivipar adalah sumber makanan embrio. Pada hewan ovovivipar, cadangan makanan berasal dari telur. Sedangkan pada hewan vivipar, makanan berasal dari induk betina. Contoh hewan ovovivipar adalah ular boa, kadal, dan cucut pasir. Ini juga hewan yang bertelur dan menyusui. Di sini ada platypus, kemudian ada spiny anteater, itu seperti terenggiling ya. Oke, perbedaan hewan bertelur dan melahirkan. Kalau bertelur itu namanya ovipar, yang melahirkan vivipar. Ini kalau bertelur langsung mengeluarkan sel telurnya. Kalau melahirkan itu mengandung anaknya dalam rahim. Kemudian kalau bertelur, janin tumbuh di dalam telur. Kalau melahirkan, janin tumbuh di dalam rahim. Kalau bertelur, cadangan makanan janin dari telur. Kalau melahirkan, cadangan makanan janin langsung dari induknya melalui plasenta. Kemudian untuk yang hewan bertelur, individu baru muncul dari dalam telur, yaitu telur menetas. Kalau yang melahirkan, individu baru dikeluarkan atau dilahirkan dari rahim atau tubuh induknya. Untuk hewan ovipar ini tidak memiliki daun telinga. Kalau yang vivipar memiliki daun telinga. Kemudian tidak memiliki bulu untuk ovipar. Kalau vivipar memiliki bulu atau rambut. Untuk ovipar tidak memiliki kelenjar susu. Kalau vivipar memiliki kelenjar susu. Kemudian kalau ovipar tidak menyusui anaknya. Kalau vivipar menyusui anaknya. Oke? Paham antara ovipar dengan vivipar? Oke, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.